Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan kita belajar bareng yuk. Eh, jadi pada video kali ini gue ingin menjelaskan sedikit tentang UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, part 2 lanjutan dari part 1 yang telah kita upload sebelumnya ya. Jalan desa. Pasal 21 Pengaturan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota, kemudian yang C, penetapan status jalan kota. Yang keempat adalah penyusunan perencanaan jaringan jalan kota. Pasal 22 ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan jalan sebagaimana dimaksud pasal 17, 18, 19, 20, dan 21 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 23 pembinaan jalan umum. Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa, serta jalan kota. Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 meliputi 1. Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan. Yang kedua, pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan para aparatur di bidang jalan. Yang ketiga, pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait. Yang keempat, pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar provinsi dalam penyelenggaraan jalan. Dan yang terakhir adalah penyusunan dan penetapan norma standar, kriteria, dan pedoman pembinaan jalan. Oke, selanjutnya pasal 25 pembinaan jalan umum untuk jalan provinsi. Meliputi sama ya, ini yang tadi poin A sama, yang B sama juga, yang C ini adalah pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten kota dalam penyelenggaraan jalan. Oke. Jadi seperti bisa kita lihat ya, secara garis besar pada pasal sebelumnya dan pasal ini bisa lihat kalau misalnya dalam pembinaan jalan nasional itu dapat memfasilitasi untuk penyelesaian sengketa, misalnya adalah kewenangan suatu jalan. Semisalnya suatu jalan ini berada di perbatasan ya, perbatasan antar, contohnya misalnya skala nasional ya, untuk skala nasional misalnya antara dua kabupaten misalnya nih ya, dua kabupaten ada jalan di perbatasannya, maka misalnya terjadi suatu perdebatan atau sengketa lah antar dua kabupaten itu tentang kewenangan jalan itu, maka yang berhak memutuskan adalah di tingkat nasional atau pemerintahan pusat. Begitu terus turun seterusnya, misalnya pemerintahan provinsi. Sebelumnya ini adalah untuk skala nasional, maka dia bisa memfasilitasi sengketa pada tingkat pemerintahan provinsi gitu loh. Misalnya dua provinsi memiliki jalan yang saling menghubungkan, tapi jalan tersebut berada di perbatasan gitu. Jadi masih membingungkan ini kewenangan jalan ini berada di mana, maka pada tingkatan provinsi yang dapat memfasilitasi mediatornya adalah pemerintahan nasional gitu sederhana. Pada skala pemerintahan provinsi dapat memfasilitasi sengketa yang terjadi antar kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan jalan, seperti itu. Nah, ini untuk pasal 26 untuk pembinaan jalan kabupaten dan desa sama ya, seperti poin-poin sebelumnya. Cuman ada tambahan adalah pada poin C, pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa. Kemudian pasal 27 untuk pembinaan jalan kota hampir sama poin-poinnya dengan seperti pasal 26 pada kabupaten atau desa, cuman ini diganti saja yaitu subjeknya pada jalan kota, seperti itu. Kemudian pasal 28 ketentuan pasal 23, 24, 25, 26 dan 27 lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, pasal 29
memiliki isi pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota. Selanjutnya di pasal 30 mengenai pembangunan jalan umum. Oke, tadi kan sudah ada pengaturan, kemudian pembinaan, sekarang pada tahap pembangunan jalan umum. Pembangunan jalan umum secara umum yang dimaksud dalam pasal 29 ada sebagai berikut: 1. Pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif. Kedua, penyelenggaraan jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Yang ketiga, pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang keempat, dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Ya, sebagai contoh sekarang kan seperti ada diskresi Pak Presiden tentang program jalan desa yang mana sekarang jalan daerah juga dibantu melalui anggaran APBN gitu untuk pembangunan jalan daerah. Contohnya adalah pembangunan jalan daerah yang merupakan prioritas pada daerah tersebut gitu. Contohnya adalah pada jalan yang menuju ke kawasan pariwisata, pada pusat industri, pusat pertanian yang memang di situ tuh menyelenggarakan kegiatan-kegiatan prioritas di daerah tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya, sebagian wewenang pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual, penyusunan rencana umum jalan nasional dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. Masih pasal 30, ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah ya. Kemudian pasal 31, pembangunan jalan umum, pembangunan jalan nasional meliputi perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional, pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional. Ya, seperti pembangunan jalan pada umumnya lah ya. Jadi mulai dari perencanaan nih, kemudian pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional. Jadi ya untuk cakupan atau skup pembangunan jalan umum itu ya dari perencanaan teknisnya dulu, kemudian masuk bagian pemrograman dan penganggaran dana untuk jalan tersebut berapa, kemudian dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan, kemudian baru dilaksanakan pelaksanaan konstruksi jalan nasional. Kemudian setelah jalan itu jadi, maka ya dioperasikan. Tetapi seperti pada pasal sebelumnya bahwa memang harus diuji laik fungsi dulu jalan baru tersebut. Jika sudah memenuhi syarat laik fungsinya, maka baru boleh dioperasikan. Kemudian dilakukan pemeliharaan jalan nasional, seperti itu. Kemudian pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional ini dibutuhkan dalam pengelolaan jalan nasional, karena pada pasal 31 ini cakupannya jalan nasional ya. Kemudian mari kita lanjut ke pasal 32, yaitu pembangunan jalan provinsi. Hampir sama seperti jalan nasional, sama ya poin-poinnya ya. Saja ini dirubah jadi ke tingkat provinsi. Oke, ini untuk pasal 33, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa. Sama juga substansinya seperti pasal 31 dan 32, hanya dirubah menjadi kabupaten dan desa. Kemudian di pasal 34 ini untuk pembangunan jalan kota, sama juga sama seperti pasal-pasal sebelumnya, cuman ini diganti dengan kota sebagai subjek. Kemudian di pasal 35, oke, ketentuan lebih lanjut dari pasal 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
pasal 36 pengawasan jalan umum. Oke, kita masuk ke penyelenggaraan jalan yang terakhir ya, pengawasan jalan umum. Isi dari pasal ini adalah pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota. Pasal 37. Pengawasan jalan secara umum meliputi yang A, evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan. Yang kedua, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan. Yang ketiga, hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pengawasan jalan nasional meliputi A, evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional. Pasal 38 memiliki isi pengawasan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 meliputi A, evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi, dan B, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi. Pasal 39 pengawasan untuk jalan desa dan kabupaten ya, meliputi evaluasi kinerja penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa, dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa. Pasal 40 substansinya adalah pengawasan jalan kota meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota. Kemudian di pasal 41 masih di pengawasan jalan umum, isinya adalah ketentuan lebih lanjut dari pasal 37, 38, 39, dan 40 diatur dalam PP atau peraturan pemerintah. Di pasal 42 juga masih sama pengawasan jalan umum. Isinya adalah setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Jadi ya nggak sembarangan orang gitu bisa menyelenggarakan tentang jalan ini ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan prosedur perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Oke, masuk ke pasal 43 tentang jalan tol. Jalan tol bagian pertama umum. Isinya adalah 1. Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang A, memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. Kemudian B, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang C, meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Dan yang keempat, D, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Poin kedua, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan. Poin ketiga, pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol. Ya, jadi jalan tol ini dikenai biaya yang disebut tol ya, teman-teman. Pasal 44 yaitu syarat-syarat jalan tol. Isinya adalah 1. Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif. Yang ketiga, jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada, sehingga memang beda nih jalan tol sama jalan umum yang lainnya gitulah. Kalau jalan tol ini memang speknya ini khusus gitu ya, spesifikasinya khusus dan nggak bisa sembarangan gitu, memang harus sangat mendetail gitu, dan speknya itu pun ada tersendiri gitu, spek tentang jalan bebas hambatan ini ya. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya di video yang lainnya tentang spesifikasi jalan tol ini. Kemudian pasal 45
wewenang penyelenggaraan jalan tol. 1. Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif. Yang kedua, dalam keadaan tertentu jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif. Yang ketiga, jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan tol diatur dalam peraturan pemerintah. Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas unsur pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat. Masih pasal 45 wewenang penyelenggaraan jalan tol. Tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol meliputi yang A. Pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaian kepada menteri, serta pengambil alihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya. Kemudian yang kedua, pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah. Dan yang terakhir adalah pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan tol dan BPJT dimaksud pada ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah. Oke guys, jadi itu dulu tentang video kita pada hari ini, nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, part 2. Terima kasih telah menonton, sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.